Surat At-Tahrim merupakan surat ke-66 dalam Al-Quran yang merupakan bagian dari Juz 28. Secara keseluruhan, surat yang terdiri dari 12 ayat ini menerangkan tentang pendidikan di rumah Nabi agar menjadi teladan bagi keluarga lain dan masyarakat. Tafsir Surat At-Tahrim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat pertama. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Wahai Rasul, mengapa engkau mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah untukmu, seperti bersenang-senang dengan budak wanitamu, yaitu Maria? Dengan itu kamu ingin mencari kerelaan istri-istrimu karena mereka cemburu padanya. Sedang Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang padamu. Ayat kedua. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah telah mensyariatkan untuk kalian cara untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian jika kalian melanggarnya atau ada yang lebih baik darinya dengan membayar kafarat. Sungguh, Allah adalah penolong kalian dan Dia Maha mengetahui tentang kondisi kalian dan apa yang baik bagi kalian. Dia Maha bijaksana dalam syariat dan takdirnya. Ayat ketiga. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Ingatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita secara khusus kepada Hafsah, istrinya, di antaranya bahwa ia tidak akan mendekati budak wanitanya, Maria. Maka ketika Hafsah mengabarkannya kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan nabinya tentang penyebaran rahasia tersebut, maka Nabi mencela Hafsah. Lalu beliau menyebutkan sebagian yang dibicarakan Hafsah, dan tidak memberitahukan sebagiannya. Lalu Hafsah bertanya, siapa yang memberitahukanmu? Maka Nabi menjawab, Allah yang Maha Tahu dan Maha Teliti atas segala yang tersembunyi. Ayat keempat. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Kalian berdua harus bertobat, sebab hati kalian telah cenderung mencintai sesuatu yang dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjauhi dan mengharamkan budak wanitanya atas dirinya. Jika kalian berdua masih bersikeras untuk kembali kepada perbuatan tersebut, maka sesungguhnya Allah adalah pelindung dan penolongnya. Demikian pula dengan Jibril dan orang-orang mukmin yang pilihan. Dan setelah Allah menolongnya, sesungguhnya para malaikat adalah penolongnya atas orang-orang yang menyakitinya. Ayat kelima.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberikan ganti dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian, wanita-wanita yang patuh kepada perintahnya, yang beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya, yang taat kepada Allah, yang bertobat atas dosa-dosa mereka, yang beribadah kepada Rabb mereka, yang berpuasa, yang janda maupun yang perawan. Akan tetapi, beliau tidak menceraikan mereka. Ayat ke-6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan kepada mereka, buatlah perisai untuk diri dan keluarga kalian terhadap api besar, neraka, yang dinyalakan dengan bahan bakar manusia dan bebatuan. Di atas neraka ada malaikat yang kasar terhadap orang-orang yang memasukinya dan juga keras. Mereka tidak mendurhakai perintah Allah jika diperintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkannya tanpa malas dan enggan. Ayat ke-7. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini terhadap kekufuran dan kemaksiatan yang telah kalian lakukan, karena sekali-kali alasan kalian tidak akan diterima. Sesungguhnya, pada hari ini, kalian hanyalah diberi balasan karena kekufuran kalian kepada Allah dan pendustaan kalian terhadap Rasul-Rasul-Nya yang pernah kalian lakukan di dunia. Ayat ke-8. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan untuk mereka, bertobatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian dengan tobat yang jujur. Semoga Rabb kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawah istana-istananya dan pepohonannya mengalir sungai-sungai pada hari kiamat, yaitu hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka. Cahaya mereka memandu di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, di atas sirat, titian di atas neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami,
sempurnakan cahaya kami bagi kami, hingga kami masuk surga, sehingga kami tidak seperti orang-orang munafik yang cahaya mereka padam di atas sirat. Dan ampunilah dosa-dosa kami bagi kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak lemah dalam menyempurnakan cahaya kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Ayat ke-9. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Wahai Rasul, perangilah orang-orang kafir dengan pedang, dan perangilah orang-orang munafik dengan lisan dan menegakkan hukum, dan bersikaplah keras terhadap mereka, sehingga mereka takut kepadamu. Tempat kembali yang akan mereka datangi pada hari kiamat adalah Jahannam. Seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembali mereka, yang kepadanya mereka akan kembali. Ayat ke-10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa hubungan mereka dengan orang-orang yang beriman tidak bermanfaat sedikit pun dengan dua istri Nabi, yaitu Nuh dan Lut. Kedua wanita itu adalah dua istri bagi dua hamba yang soleh, lalu mereka mengkhianati suami mereka dengan menghalang-halangi dari jalan Allah dan menolong orang-orang kafir dari kaum mereka berdua. Maka kedudukan mereka sebagai istri dari hamba yang soleh ini tidak bermanfaat bagi mereka, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama sejumlah orang-orang yang masuk ke dalamnya, dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Ayat ke-11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa hubungan mereka dengan orang-orang kafir tidak membawa mudarat bagi mereka dan tidak berpengaruh pada mereka selama mereka tetap istiqomah dalam kebenaran. Dengan kondisi istri Fir'aun ketika ia berkata, "Wahai Robku, bangunlah bagiku satu rumah di sisimu di surga, dan selamatkan aku dari kekejaman Fir'aun, kekuasaannya, dan dari perbuatan jahatnya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang menganiaya diri mereka sendiri dengan mengikuti Fir'aun dalam kejahatan dan kezalimannya." Ayat ke-12. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kondisi Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya dari zina. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Lalu ia hamil dengan takdir Allah dan melahirkan Isa bin Maryam tanpa seorang ayah. Dia membenarkan syariat-syariat Allah dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para Rasul-Nya. Dan dia termasuk hamba yang taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menahan diri dari yang dilarang olehnya. Sobat,
Jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.